Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara breeding ikan gupi albino fur red. Nah, kenapa untuk gupi albino fur red ini saya bikinkan satu buah video sendiri? Jadi, albino fur red itu merupakan salah satu jenis ikan gupi yang sangat sulit untuk dibudidayakan atau dikembangbiakkan. Nah, alasannya kenapa? Nanti akan saya bahas di pertengahan video aja supaya nanti biar bisa lebih barengan bahasnya gitu loh. Nah, ini ada updatean sementara untuk farm channel 9. Untuk bak yang daerah sini ini sudah mulai akan diisi oleh ikan-ikan baru ya. Nah, ini sudah saya cuci semua, sudah saya kuras, ini tinggal ngisi ikannya. Untuk ikan ini akan saya isi besok, nunggu airnya diendapkan dulu ya. Nah, ini kayak gini kondisi air. Ini saya pakai tanaman dan garam aja karena di sini untuk hujan itu nggak terlalu parah, jadi saya pakai garam aja. Biasanya kalau hujannya itu parah, saya pakai probiotik juga. Nah, kayak gini wis. Ya, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Jadi untuk breeding ikan gupi albino fur red itu hal pertama yang harus kalian lakukan itu kalian harus subscribe dulu channel 9. Karena apa? Karena jika kalian itu subscribe channel 9, nantinya channel 9 akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten mengenai edukasi dalam dunia perairan. Oke, mantap jos. Dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya ya. Karena jika kalian itu menghidupkan lonceng, kalian nanti akan menjadi orang pertama yang mengetahui info terbaru dari channel 9, sehingga nantinya kalian akan lebih cepat mendapat edukasi. Oke, mantap. Nah, untuk cara breeding ikan gupi albino fur red ini saya kasih contoh yang ada di farm, karena setelah eksperimen saya bertahun-tahun, ini merupakan salah satu cara breeding ikan gupi albino fur red yang paling mudah dan hasilnya tuh banyak. Nah, jadi kayak apa? Ini kita langsung lihat ke wadah budidayanya. Nah, jadi kayak gini. Ini merupakan tempat untuk budidaya ikan gupi albino fur red. Jadi buat kalian yang ingin budidaya ikan gupi albino fur red, itu yang pertama kalian harus menyiapkan wadahnya dulu. Nah, untuk wadah, usahakan pakai wadah styrofoam kayak gini. Box styrofoam kayak gini. Nah, karena kenapa? Karena wadah yang berbahan styrofoam kayak gini sangat membantu si ikan untuk beradaptasi di tempat baru. Nah, untuk detailnya seperti apa, kalian langsung aja lihat di sini. Nah, di situ sudah ada pembahasan mengenai perbedaan bahan styrofoam dan bahan-bahan kayak gini. Nah, jadi kalian bisa nonton di video itu, di sana sudah saya jelaskan secara detail, oke? Nah, setelah wadah siap, selanjutnya kalian harus memakai air, usahakan air endapan. Nah, untuk air endapan ini, jika kalian pakai air tanah itu endapkan sehari aja cukup. Tapi kalau kalian pakai air PDAM itu usahakan diendapkan lebih dari 1 hari, bisa 2 atau 3 hari, itu terserah kalian. Nah, jadi kayak gitu. Untuk lokasinya atau tempat breedingnya itu usahakan di daerah yang semi outdoor kayak gini. Nah, ini semi outdoor tapi ada atapnya. Nah, jadi lokasi seperti ini merupakan lokasi yang sangat cocok untuk ikan gupi albino fur red kayak gitu. Nah, untuk isi di wadahnya itu kalian bisa tambahkan tanaman air kayak gini. Nah, jadi ini merupakan tanaman air jenis ekor tupai. Nah, kenapa kok saya pakai ekor tupai? Jadi setelah saya melakukan eksperimen itu ternyata tanaman air ekor tupai itu merupakan salah satu tanaman air yang terbaik untuk ikan gupi. Nah, buat kalian yang penasaran dengan eksperimennya, kalian langsung aja tonton di video ini. Di situ sudah saya buatin video mengenai eksperimen cara mengetahui seberapa bagus kualitas tanaman air kayak gitulah. Oke, mantap. Nah, setelah wadah, media, dan tanaman air itu siap, kalian tinggal pilih indukan. Nah, untuk indukan kalian bebas mau beli di mana aja. Tapi saya usahakan kalian cari yang di sekitar rumah kalian dulu. Nah, kenapa kok cari yang di sekitar rumah? Jadi
untuk mempermudah ikannya beradaptasi. Karena untuk ikan yang dari luar kota itu biasanya proses adaptasinya membutuhkan banyak waktu. Nah, oleh karena itu supaya kalian biar lebih cepat breedingnya atau lebih cepat budidayanya, kalian ambil ikan gupi AFR dari dalam kota dulu atau dari sekitar rumah kalian. Namun kalau kalian nggak nemu-nemu itu nggak apa-apa, ambil yang di luar kota. Oke. Untuk kualitas ikan gupi albino fred-nya itu kalian bisa cek di sini di video ini. Nah, di video itu sudah saya bahas mengenai kualitas albino fred yang bisa kalian pakai untuk breeding. Nah, kayak gitulah. Oke, mantap. Nah, ketika ikan kalian udah dapet, kalian taruh di wadah lah. Nah, untuk perlakuan ikan baru yang ada di farm itu kalian aklimasi dulu ya. Nah, jadi proses aklimasi itu merupakan proses penyesuaian suhu yang ada di kantong air, di kantong ikan dengan suhu yang ada di wadah baru. Nah, jadi kayak gitu. Caranya gimana? Misal, ini contoh sederhana. Misal ini adalah kantong ikan. Nah, kantong ikannya kalian taruh kayak gini dulu di wadah barunya. Setelah kurang lebih 15 menit baru kalian lepaskan ikannya. Jadi kayak gitu. Nah, setelah ikan udah siap, kalian tinggal merawat ikannya sepenuh hati. Nah, jadi kalian harus merawat ikan seperti kalian merawat keluarga kalian sendiri. Oke, mantap. Nah, untuk pakan yang saya pakai ini merupakan pakan pellet mem. Nah, ini pellet mem. Kalian bisa pakai pakan jenis apa aja, itu gak apa-apa. Cuman yang saya pakai itu pellet mem. Nah, kalian kalau mau lebih cepat beranak itu kalian pakai pakan hidup seperti cacing sutra atau artemia. Nah, jadi kayak gitu. Biasanya setelah di breeding kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu sampai 3 minggu itu sudah mulai ada ikan-ikan yang hamil. Nah, jadi untuk ciri-ciri ikan hamil itu kalau dilihat dari atas, ini ada contohnya ini. Mana ya? Ciri-ciri ikan hamil. Nah, ini. Nah, untuk ciri-ciri ikan hamil kalau dilihat dari atas itu udah gendut-gendut ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, untuk pembahasan lebih detail mengenai cara mengetahui ikan gupi yang akan melahirkan atau ikan gupi yang hamil-hamil besar itu kalian bisa cek di video ini. Nah, di video itu sudah saya bahas mengenai cara mengetahui ikan gupi yang akan melahirkan sehingga nantinya kita bisa melakukan proses selanjutnya. Nah, ketika udah ada ikan gupi yang hamil di wadah pembesaran itu kalian harus pindahkan ke wadah lahiran. Nah, wadah lahiran kayak apa? Jadi kayak gini. Ini wadah lahiran. Untuk wadah lahirannya ini saya pakai breeding box kayak gini ya. Nah, jadi yang ada di dalam-dalam ini bentuknya kayak gini. Nah, ini. Jadi ini berguna untuk mencegah si induk memakan anak-anak ikan yang baru lahir. Sehingga nantinya keselamatan anak-anak ikan akan terjamin kayak gitu. Nah, ini ada contoh yang udah lahiran. Nah, ini. Nah, itu di sana kan ada anak-anaknya ya. Nah, kalau tidak pakai ini, kalau tidak pakai breeding box ini, nanti anakannya akan habis dimakan oleh si induk. Nah, jadi kayak gitu. Oleh karena itu kita perlu pakai breeding box kayak gini. Nah, untuk pembahasan detail mengenai breeding box kalian bisa langsung cek di sini. Pembahasan detail mengenai cara pembuatan, cara ini pokoknya detail mengenai breeding box kalian tonton di video ini. Kalau di sini gak ada, cari di deskripsi. Oke, mantap. Nah, setelah ikan lahir kayak gini nih. Nah, ini biasanya saya pisah ke wadah lain. Nah, ini hasil pemisahan hari ini. Ini tanggal 8 ya. Nah, setelah dipisahin kayak gini, ini nanti akan dikasih makan artemia. Nah, kalau kalian gak ada artemia itu kalian bisa pakai pelet yang halus. Nah, ini biasanya ada di wadah kayak gini itu 3 hari aja. Setelah dari sana nantinya ikan itu akan pindah ke wadah yang lebih besar. Nah, kenapa kok harus dipindah ke wadah yang lebih besar? Itu supaya perkembangannya lebih cepat. Nah, setelah dari sana akan masuk ke wadah pembesaran kayak gini. Nah, ini. Nah, kayak gini. Nanti akan dipelihara sampai usia 2 bulan. 1 bulanan.
Setelah usia 1 bulanan nanti ikan akan disortir jantan betina. Setelah kayak gini, ini udah kelihatan nih yang merah-merah ini jantan, sedangkan yang kuning-kuning ini betina. Kalau udah kelihatan jantan betinanya, kita akan sortir jantan betina kayak gini. Nah, jadi di wadah ini isinya ikan jantan semua, dan di wadah ini isinya ikan betina semua. Loh, kenapa kok ikan jantan dan ikan betina harus dipisah? Nah, jadi untuk pembahasan mengenai alasan ikan jantan dan ikan betina harus dipisah itu kalian langsung aja nonton di deskripsi, karena kalau saya taruh sini semua nanti gak cukup, karena maksimal untuk video yang ditaruh kartu ini ada 5. Tadi udah 5 lebih kayaknya. Nanti kalian cek aja di deskripsi alasan kenapa ikan gupi jantan dan ikan gupi betina harus dipisah. Oke? Setelah pemisahan ini, biasanya setelah usia 3 bulan itu baru bisa panen. Nah, untuk panen itu kita sortir lagi sesuai kualitas. Biasanya ada kualitas reject. Reject ini bukan kualitas. Ada kualitas A, kualitas B, dan reject. Itu harganya beda-beda. Kalau kualitas A itu bisa sampai ratusan ribu, kalau kualitas B bisa sampai puluhan ribu, sedangkan kalau reject itu bisa ribuan, 1.000, 2.000 kayak gitu wis. Nah, ini contoh yang kualitas B. Nah, kayak gini, ini karena airnya hijau-hijau ya. Nah, jadi kayak gini untuk kualitas yang B. Untuk kualitas ikan itu setiap breeder beda-beda ya, jadi kalian jangan menyamakan kualitas dari farm ini dengan farm ini. Nah, jadi setiap farm itu memiliki kualitas yang berbeda-beda dan harga yang berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Oke, mantap. Setelah panen ya udah tinggal kalian jual aja. Buat kalian yang pengen tahu cara jualnya, cek di deskripsi, di sana sudah ada cara jualnya. Pokoknya di channel 69 itu kalian bisa belajar segala sesuatu yang berkaitan dengan ikan gupi, lobster, cupang, dan segala macam budidaya perairan. Oke, mantap. Ya, mungkin cukup sekian dari channel 69. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang masih belum subscribe, langsung aja subscribe di bawah ya, karena subscribe dari kalian itu sangat berarti buat channel 69. Jika banyak yang subscribe, nanti channel 69 akan lebih semangat lagi mengenai pembahasan edukasi budidaya perairan. Oke, mantap. Ya, mungkin cukup sekian dari channel 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, jos. Sampai jumpa di konten channel 69 lainnya. Mantap.